Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dengan dua orang dari siswa SMA Negeri Bumiayu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Nah, kita nanti akan bertemu dengan Muhammad Amarul Haq dengan Azmi. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan kegiatan praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, seperti apa kegiatan penerapan segitiga restitusi tersebut? Kita ikuti video berikut ini. Namanya siapa? Muhammad Amarul Haq, Kelas 9B. Amar, kemarin yang dilakukan apa, Mar? Mabok sama tawuran, Pak. Mabok sama tawuran. Di mana itu? Damsari. Kejadiannya di Damsari. Iya, Pak. Di Damsari, di terminal itu kejadiannya. Itu di depan Toha Motor. Oh, Toha Motor. Berapa orang? Lumayan banyak, Pak. Kok bisa kamu ke sana, ke bawah ke sana gimana? Tadinya mau itu ke rumah saudaranya Rizky Putra di Bojengan. Nah, terus ada anak-anak. Saya mau itu bilang ke situ, ada uang nggak buat beli bensin? Katanya nggak ada. Terus mau pulang ditangkap sama warga. Sudah kayak gitu. Nah, Mar, ya, orang tua, kamu, Pak Guru itu semuanya tentunya pengen yang terbaik ya. Iya. Untuk siswa, untuk diri sendiri. Kamu juga pasti pengen punya cita-cita yang pengen jadi apa yang terbaik gitu kan. Kalau kamu cita-citanya apa? Tentara, Pak. Tentara itu harus baik. Kalau nggak itu abdi negara. Kalau nggak baik gimana nanti? Ya. Nah, tentunya kalau mau jadi tentara, ya harus persiapan dari sekarang, punya sifat yang baik, perilaku yang baik, kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kejadian kamu minum minuman keras, kemudian tawuran sampai masuk ke kantor polisi. Ya, itu sebuah kejadian yang besar sebetulnya ya. Tetapi bukan berarti itu satu-satunya yang terjadi di sini ya. Dulu pernah ada juga kasus seperti itu. Kalau dulu yang pernah masuk ke kepolisian itu nyolong gas pernah ada, terus tawuran juga pernah ada, minum minuman keras ada ya. Tetapi dulu anaknya itu minta keluar dari sini. Kamu mau keluar nggak? Enggak, Pak. Nggak mau keluar, pengen di sini aja. Iya, Pak. Ya, yang namanya manusia itu wajar melakukan kesalahan ya. Manusia itu bukan apa? Bukan malaikat. Iya. Ya. Kalau malaikat itu nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau manusia pasti Salah, Pak. pasti pernah melakukan Kesalahan. pasti ya. Pak Guru juga sama, manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting, Mar, yang terpenting itu adalah bagaimana caranya sekarang kita melakukan kesalahan, kemudian apa? Merubah diri. Merubah diri, memperbaiki. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu. Nah, kira-kira kamu ada nggak perasaan, oh saya merasa bersalah, oh saya ke depan mau seperti ini? Ada perasaan seperti Ada, itu? Bang. Ada kesadaran seperti itu? Ada. Kamu merasa itu sebuah kesalahan? Iya. Terus motivasi kamu berikutnya apa? Mau merubah diri, Pak. Mau berubah diri. Jadi seperti apa? Yang lebih baik lagi, Pak. Contohnya apa? Ya, apa ya, Pak? Ya ingin berubah lebih baik lagi, Pak. Di sekolah harus bagaimana? Apa ya, Kamu kekurangannya apa di sekolah sekarang menurut kamu? banyak, Pak. Banyak. Contohnya? Jarang belajar. Jarang belajar. Tujuannya orang minum apa sih? Nggak tahu, Pak. Lah kamu tujuannya apa minum? Ini minuman keras. Kan air banyak, susu, kopi ada. Iya, Pak. Kenapa harus minum minuman keras? Apa karena kamu pengen kelihatan gagah gitu? Enggak, Pak. Enggak. Tapi minum minuman keras tahu hukumnya apa kalau dalam agama Islam? Dosa, Pak. Dosa besar ya.
Nah, kamu kan tahu yang namanya minuman keras berarti dosa besar ya. Iya. Artinya kalau kamu melakukan berarti kamu dapat dosa dan bisa merugikan sekolah dan merugikan nama baik diri kamu sendiri karena bisa melakukan hal-hal yang tadi saya ceritakan ya. Kalau orang sudah minum keras hilang akal, bisa melakukan kejahatan yang lain ya. Kira-kira setelah kamu meyakini bahwa itu sebuah perbuatan yang salah ya, kedepannya harus bagaimana berarti? Lebih baik lagi Pak. Jangan sampai Mengulangi lagi. kalau mengulangi lagi kira-kira masih berani nggak? Enggak Pak. Hah? Biasanya kan manusia itu mudah lupa. Iya. Hari ini berjanji, besok mengulangi lagi. Kira-kira motivasi kamu terkuat supaya tidak mengulangi lagi apa? Makasih Pak. Motivasi yang terkuat kamu, Bo, saya tidak akan mengulangi lagi karena ini. Nah, Karena diri saya sendiri Pak mau berubah. yang paling penting sebetulnya ya, karena kamu sudah yakin bahwa itu hal yang salah, kamu punya cita-cita di depan itu pengen jadi tentara, jadi dari sekarang harus punya motivasi. Saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu, ya. Kalau sudah ada keyakinan dari diri sendiri, salah kuat. Nggak harus lihat orang, lah apa guru iki, lah nggak orang tua iki berani melakukan lagi. Itu nanti bisa terulang kalau seperti itu. Jadi harus ada motivasi dari Diri diri sendiri. kamu sendiri, ya. Begitu ya Maria. Sekolah memberikan kesempatan sama kamu supaya bisa berubah. Nah, kamu ini masih ada kesempatan 1 semester. Iya Pak. Kalau memberi kamu kesempatan 1 semester ini ke depan bagaimana? Kalau kamu benar-benar bisa menunjukkan bahwa kamu tadi bilang motivasinya dari internal, pengen jadi orang yang lebih baik, berarti dalam 1 semester ke depan kamu sudah menunjukkan sikap yang Baik. lebih baik ya. Bisa seperti itu? Bisa Pak. Bisa ya. Bismillah ya. Bismillah Pak. Sudah. Kenalkan, nama saya Muhammad Amarul Haq dari kelas 9B SMP Negeri 2 Bumiayu. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, yaitu melakukan tindakan minum-minuman dan melakukan tawuran. Kemarin Pak Yasid mengajak saya untuk berdiskusi mengenai pelanggaran yang saya lakukan. Pak Yasid kemarin bertanya tentang pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan dengan cara lemah lembut dan tidak emosional. Dengan cara seperti itu saya merasa tenang dan tidak takut. Hal itu membuat saya ingin merubah diri menjadi lebih baik di masa depan. Saya juga akan fokus untuk meraih cita-cita saya di masa depan. Terima kasih Pak Yasid, doakan saya agar menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nama lengkapnya siapa? Talah Haidar Asmi. Panggilannya? Asmi. Kelas? 8B. Wali kelasnya? Abdul. Mukti. Wali kelasnya tahu? Sekarang? Tahu gimana? Tahu kamu kemarin kasus merokok itu tahu? Bu nggak tahu saya. Tapi belum pernah menegur kamu? Belum. Belum pernah? Paling menegur. Itu bolos. Bolos. Oh, kamu juga sering bolos? Ya pas awal-awalan kelas 8. Awal kelas 8. Sekarang masih sering bolos? Enggak Pak. Kenapa? Ya takut. Takut. Orang tua tahu bolos? Tahu. Nah, terus orang tua gimana? Ya suruh sekolah, kalau masih mau bolos-bolosan nggak usah sekolahan sekalian. Terus perasaanku gimana? Ya enggak lah, mendingan berangkat terus. Masih mau sekolah. Tapi permasalahannya bukan cuma bolos saja. Kamu kan kadang-kadang masih sering itu tadi merokok, ya. Pakai seragam merokok itu gimana itu kayak gitu? Kalau sekolah tahu kira-kira gimana? Kamu udah nemu? Pak Guru dulu pernah ya nemuin kamu ya di jalan ya? Pakai seragam hari Jumat terus merokok di tengah jalan itu. Itu masih sering kayak gitu juga? Udah enggak Pak, pas awal itu. Iya, maksudnya setelah Pak Guru nemuin kamu kayak gitu, kamu masih pernah nggak pakai seragam terus ngerokok? Enggak Pak,
Udah enggak. Beneran? Iya. Paling Beneran? di rumah Di rumah. apa di desa saya Berarti dengan pakaian seragam setelah kejadian itu nggak pernah merokok lagi? udah enggak. Nggak pernah? Beneran? Iya beneran Pak. Berarti benar-benar kamu waktu itu bisa berubah ya? Setelah itu kamu nggak merokok lagi ya? Dengan pakaian seragam. Iya. Tetapi yang diinginkan itu kan nggak cuma tidak merokok dalam keadaan menggunakan seragam ya. Iya. Kira-kira kamu pengennya seperti apa coba yang ideal itu? Berhenti Iya Pak. berhenti secara total ya. Merokok bagus nggak sih? Enggak. Nah kamu tahu nggak? Berarti harus gimana? Berhenti. Bisa berhenti nggak kayaknya? Insya Allah bisa Pak. Asli. Iya. Coba kerugiannya orang merokok apa? Ya habisin uang, Nah betul tuh. Izin uang. Terus cepet capek. kamu merasakan itu? Iya. Cepet capek berarti itu pengaruh pada hal kesehatan ya? Iya. Habisin uang. Nah makanya kalau merugikan kesehatan, ngabisin uang, berarti kamu merokok itu kan nggak ada manfaatnya ya nggak? Iya. Kalau bisa berarti gimana? Berhenti. Harus berhenti, harus ditinggalkan ya. Iya. Walaupun katanya, wah orang merokok itu gagah, iya gitu? Enggak. Enggak. Berarti merokok itu nggak ada bagusnya berarti? Iya. Bisa ditinggalkan berarti ya? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya. Nah, kamu nyadari nggak kalau tadi kayak merokok, nyorot-nyorot tembok itu sebuah kesalahan? Iya menyadari Pak. Sadar. Nah, yang namanya kesalahan itu ya semua orang juga pernah ya. Tapi yang penting adalah bagaimana cara berusaha supaya Lebih baik. ya lebih baik dan berubah. Itu yang paling penting ya. Kamu sudah pernah beberapa kali kejadian. Kalau tadi merokok yang Pak Guru ketemu kamu katanya sudah enggak. Sekarang coba dikurangi lagi ya. Merokok yang di rumah, yang di tempat lain yang tidak menggunakan seragam juga dihilangkan. Iya Pak. Yang tadi kamu udah tahu merokok itu gimana? Habisin uang, Habisin uang terus rusak itu kesehatan. terus kalau nyoret-nyoret tembok itu gimana? Kerugiannya apa buat sekolah? Jadi jelek. Nah, kamu sekolah di mana? Sampai tua. Kalau sekolah dicoret-coret kamu malu nggak? Malu Pak. Ini tempat kamu nyari ilmu loh, harus dirawat, ya nggak? Iya. Harusnya malah gimana? Tembok yang kotor di Bersih. lantai kalau kotor di Pel. harusnya kayak gitu. Kalau habis makan gimana? Sampahnya. Dibuang pada tempatnya. Nah itu tahu. Kamu buang sampahnya di mana? Tempatnya Pak. Serius? Iya. Serius? Iya serius. Di tempat itu sih 8E. Nah kira-kira setelah kamu tahu latar belakang tadi ya merokok itu merugikan, nyorot-nyorot tembok itu juga merugikan fasilitas sekolah. Nah tindakan kamu sekarang ke depan ini seperti apa coba? Yang dari dalam diri kamu sendiri loh ya, bukan karena paksaan dari Pak Guru, enggak. Kamu punya motivasi sendiri, saya setelah ini akan seperti apa? Ya ingin menjadi lebih baik lagi Pak. Ingin berhenti merokok. Terus? Nanti minta uang buat beli cat. Mau ngecat temboknya. Iya. Terus yang lain, setelah kamu kemarin nyorot-nyorot tembok, berarti ke depan harus bagaimana? Ya tidak akan mengulangi. Jadi harus tahu sekolah itu fasilitas umum ya. Iya. Tempat kamu mencari ilmu di sini harus diapain berarti? Harus dibersihi, dijaga, dirawat ya. Termasuk orang-orangnya. Kalau kamu punya teman dibaikin, ada guru dihormatin, dipatuhi ya. Iya. Itu namanya kamu cinta sama sekolah. Kamu cinta nggak sama sekolah? Cinta Pak. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi di sini ya. Iya. Jadi ini kesempatan kamu 1,5 tahun ke depan bagaimana nanti Pak Guru, teman-teman melihat kamu bagaimana tekadnya. Tadi kamu sudah yakin, punya motivasi internal ya. Iya. Motivasi dari diri sendiri apa paksaan? Sendiri. Ya.
pengen lihat kamu berubahnya seperti apa. Kalau berubah lebih baik lagi ya alhamdulillah ya. Siap ya. Iya, siap. Kenalkan, nama saya adalah Haidar Asmi, sekolah di SMP Negeri 2 Bumayayu, kelas 8D. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, yaitu merokok dan mencoret-coret tembok. Saya sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Tapi Pak Yazid kemarin bertanya tentang pelanggaran yang saya lakukan dengan cara lemah, lembut, dan tidak emosional. Dengan cara seperti itu saya merasakan menjadi tenang, nyaman, dan senang. Saya berjanji setelah masalah itu saya akan menjadi lebih baik dan tidak ingin mengulangi lagi. Saya juga akan fokus untuk meraih cita-cita saya di masa depan. Saya berterima kasih kepada Pak Yazid karena membantu dan mendorong saya untuk berubah lebih baik.